Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 10 Al-Qadarul Mutakin? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kira-kira sudah rapi apa belum? Kerapian baju semuanya? Sudah. Ya sudah, yang cowok alhamdulillah sudah pakai peci ya. Kemudian yang perempuan alhamdulillah sudah pakai pakaian dengan penuh rapi. Bagaimana kerapihan untuk kebersihan? Sudah disapu, sudah rapi? Sudah. Baik, alhamdulillah. Kalau memang sudah rapi berarti kalian sudah menjalankan tata tertib dengan baik dan benar. Dan insya Allah hari ini kita sebelum acara pembelajaran dimulai, kita akan melihat absen. Siapa yang hari ini tidak masuk? Ada dua, Pak. Siapa? Yang sama? Mana dia tidak masuk? Izin. Ya, mudah-mudahan pertemuan yang akan datang bisa hadir dalam kegiatan pembelajaran. Sebelum kita belajar ya, alangkah lebihnya demi untuk mengharap ridho Allah, kita harus berdoa dulu ya, berhikmat dan hikmat. Aturan dipimpin oleh KF. Siap sebelum belajar, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Dilanjut dengan tadarus ya. Sekarang tadarus ya, surat Al-Alaq. Di Naud, bismillah, lalu surat Al-Alaq. Audio. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min
insyaallah ya selanjutnya sebelum dimulai ya terlebih dahulu tujuan daripada kegiatan ini ya insyaallah yang pertama mempelajari dengan penuh kesungguhan ya dengan penuh ya keseriusan agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat terutama ilmu tentang hadis ataupun Al-Quran hadis. Anak-anakku kelas 10 Madrasah Aliyah Darul Muttaqin yang Bapak cintai, kita bersyukur kepada Allah hari ini dipertemukan kembali, berjumpa kembali pada mata pelajaran Al-Quran hadis ya. Selamat datang untuk semester genap ya. Kita hari ini akan bersama-sama membahas dan mempelajari ya tentang materi hadis pada mata pelajaran Al-Quran hadis ya. Insya Allah pada beberapa minggu yang lalu kita sudah selesai menyelesaikan semester ganjil membahas tentang Al-Quran. Dan ini kita berawal dan melanjutkan pembahasan pada materi berikutnya yaitu tentang hadis. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas 4 poin ya. Apa aja itu? Yang pertama hadis, dan yang kedua sunnah, dan yang ketiga dan yang keempat mulai lagi. Insya Allah kita akan membahas pada pertemuan ini yang 4 poin ya. Mungkin ada poin yang lain akan kita sisihkan ya. Yang pertama hadis, dan yang kedua sunnah, yang ketiga dan yang keempat kabar. Nah 4 poin ini mudah-mudahan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya mari kita awali dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya Bapak akan memberikan sedikit perkenalan dulu ya terkait materi yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan ini ya. Kita tahu bahwa sumber hukum Islam yang pertama itu apa? Al-Quran. Sumber hukum Islam yang pertama itu apa? Al-Quran. Lalu sumber hukum Islam yang kedua? Hadis ataupun sunnah. Ulangi, sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Maka Al-Quran dan hadis merupakan pedoman bagi kita selaku umat Islam. Sumber hukum Islam bagi kita selaku umat Islam. Artinya apa? Kita semua tidak boleh ya keluar jalur di antara itu. Maka dari itu Al-Quran dan hadis. Nah ini sekarang kita akan bahas tentang hadis. Hadis ya, ada yang tahu pengertian hadis itu apa? Sebelum Bapak jawab, silakan. Saya Pak. Ya, Quran siapa? Jadi hadis menurut bahasa Dan bercerita atau memberikan informasi. bercerita atau memberikan informasi. Tepuk tangan buat. Jadi hadis itu bisa dikatakan bercerita. Mungkin nanti ada persamaan kata ya. Di antara 4 poin ini ada persamaan kata. Hadis itu bisa dikatakan bercerita, tapi menurut bahasa dari kata hadasa yang khusus ya. Jadi berita ataupun yang baru. Mungkin hadis secara global itu hadis itu adalah perkataan perbuatan yang bersumber dari Nabi kita siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya pengertian hadis ya. Kita biar tahu ya. Untuk hadis ini ya tentunya banyak ya. Hadis ini banyak ya. Di antaranya bisa perbuatan Rasul, ya kan ya, ucapan Rasul dan juga takrirnya Rasulullah. Sebagaimana yang Bapak tuliskan ya di sini ya, yang namanya hadis ini dikatakan sebagai apa? Aqwal
Di sini ulangi akwa, nanti dalam konsep itu juga di sini nanti ada ya tentang hadis ya, pengertian konsep hadis ya yang kita tahu di sini ya, insyaallah ya kita lebih detail lagi ya nanti pengertian hadis secara konsep hadis ya, biar kita di sini tahu bahwa yang namanya hadis bisa dikatakan di sini ada menurut ulama bahwa hadis itu ya selain daripada hal yang baru, hadis juga dikatakan sebagai perkataan Rasulullah, kemudian perbuatan Rasulullah dan juga takdir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ulangi, menurut ulama usul hadis yaitu segala sesuatu yang dikeluarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan maupun takdir Rasulullah, itu namanya pengertian hadis menurut usul. Jadi perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu namanya hadis. Kemudian mengenai masalah apa namanya sunnah, ada yang mau menjawab sunnah itu apa? Apa pengertian sunnah? Siapa yang menjawab pengertian sunnah? Saya Pak. Ya, betul. Sunnah adalah Sunnah lebih arti jalan yang terbentang untuk dilalui jalan yang baik atau tidak baik. ya tepuk tangan ya. Ini namanya jalan yang terbentang ya, yang dilakukan ya baik secara baik ya. Artinya ini merupakan pengertian dari sunnah. Bagaimana di sini tentang sunnah? Definisi sunnah dalam kitab Al-Sunnah ya. Di sini bisa dikatakan sebagai sunnah, yaitu berupa perkataan, kemudian perbuatan, takdir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan itu baik sebelum Nabi diangkat jadi Rasul maupun. Nah, arti daripada pengertian sunnah di sini sangat luas dibandingkan hadis. Ternyata kalau hadis didetek ke perkataan doang, tidak sampai ke perbuatan. Tapi kalau sunnah di samping perkataan, perbuatan, sifat-sifatnya ibaratnya kebiasaan Nabi kita, Nabi Muhammad. Terus tentang selanjutnya ya, habis ini yaitu asar ya. Habis ini asar. Jadi ada yang mau menjawab asar? Terus. Menurut bahasa asar adalah dampak gerakan sesuatu atau sisa sesuatu atau berarti sisa hidupnya, rumah dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah asar adalah terdapat dua pendapat mengenai asar. Pertama, kata asar sinonim atau artinya sama dengan hadis. Kedua, asar adalah perkataan, tindakan dan ketetapan sahabat. Ya, tepuk tangan. Ya. Pertama anak kelompok berapa itu tadi? Ya, satu ya. Kelompok 2-nya tadi siapa? Sunnah ya. Dan kelompok 3 asar ya. Ya itu asar ya. Jadi asar itu lebih kepada ibaratnya bekas ataupun sisa, maksudnya apa? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi yang sudah sengaja sampai kepada sahabat dan sahabat yang menetapkan, dan ini merupakan suatu apa yang dikatakan sahabat Nabi ini pada dasarnya merupakan hadis Nabi Muhammad SAW. Di sini tidak beda jauh pengertian asar ya. Coba kita lihat ya. Menurut asar, coba menurut istilah asar adalah satu terdapat dua pendapat mengenai asar. Pertama, sinonim atau artinya sama dengan hadis. Ya, terus asar adalah perkataan tindakan itu namanya asar ya. Itu ya. Yang terakhir terkait mengenai masalah berikutnya yaitu tentang kabar ya.
mengartikan kabar siapa? Saya Kak. Ya, Turan. Kabar selain dinisbahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dapat juga dinisbahkan kepada sahabat tabi'in. Kabar lebih umum dari hadis karena masuk di dalamnya semua riwayat yang bukan dari Nabi Muhammad Sallallahu. Tepuk tangan buat kelompok berapa? 4 ya. Jadi kalau habar identiknya lebih umum jangkauannya. Ternyata kabar ini merupakan suatu berita yang datangnya bukan dari Nabi doang, tapi dari sahabat, bahkan dari orang-orang awam. Itu namanya kabar. Dan kabar ini bisa juga benar, bisa juga salah. Tuh, kabar ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Bagaimana yang menyampaikan dulu? Kabar bisa benar apabila yang menyampaikannya benar. Kalau dalam hadis nanti ada materi berikutnya ya, insya Allah pertemuan yang akan datang akan kita bahas tentang unsur-unsur hadis ya. Tapi ini mah kita fokus kepada 4 poin: hadis, sunnah, asar, dan kabar. Intinya sebelum Bapak membagi kelompok ataupun mengerjakan kelompok kalian, Bapak akan sedikit mengulang hadis ya. Jadi kabar. Kabar ini berita yang memang datang bukan dari Nabi doang, tapi selain Nabi juga. Oke? Sebelumnya ada tayangan sampai di sini? Ada tayangan? Monggo sebelum dibagi kelompok. Kalau tidak ada, mari kita kelompok ya. Kelompok nggak lama nanti dipresentasikan ya. Silakan kita di waktu 2 menit ya. Tidak usah lama-lama, 2 menit. Nanti kita maju 2 menit semuanya. Terang, mulai di gang kemarin ya. Silakan. Udah ya? Udah bisa dipresentasikan? Ya, karena memang kita waktunya terbatas ya, insya Allah. Coba sekarang masing-masing perwakilan dari hadis maju ya di sini nih, silakan ya maju di sini. Hadis, kemudian sunnah, asar, dan kabar. Boleh perwakilannya satu-satu boleh, silakan. Atau perwakilan yang berdua, silakan ya. Nggak apa-apa dua-dua juga ya, silakan. Kelompok 1 kanan, silakan kanan. Kelompok 1 kanan, silakan. Kanan, silakan. Yo, sini nah, sini kanan. Terus kelompok 2 sunnah, kanan. 2 nggak apa-apa orang ya. Kelompok 3 siapa? Ya, kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Dan kelompok 4 silakan. Awal dulu dengan masing-masing ya, salam ya. Mulai dari kelompok 1 dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin sedikit menjelaskan mengenai hadis. Hadis secara bahasa berarti sesuatu yang baru, perkataan, percakapan atau berita. Jadi dapat diartikan hadis itu segala sesuatu perkataan, perbuatan atau takrir atau sikap diam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sunnah. Sallallahu alaihi wasallam usolli
Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Sunnah memiliki arti jalan yang terbentang untuk dilalui, jalan yang baik atau tidak baik. Ya, terulang ya Bapak. Nanti akan tanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 3 akan bahas tentang konsep asar. Menurut bahasa, asar adalah dampak atau imbas suatu atau sisa suatu atau berarti sisa reruntuhan rumah dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kata asar sinonim atau artinya sama dengan hadis. Yang kedua, asar adalah perkataan, tindakan, dan penetapan sahabat. Ya, tepuk tangan ya Bapak. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kabar. Kabar. Kabar selain dinisbahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dapat juga dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Kabar lebih umum dari hadis karena masuk di dalamnya semua riwayat yang bukan dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, tepuk tangan buat Bapak ya. Jadi intinya mah itu persentase ya. Mungkin ini apa namanya sudah dijelaskan lebih dahulu. Mungkin nanti kita akan siapa yang belum paham boleh ditanyakan ya. Kembali ke Pak ya. Sampai di sini barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan terkait dari pembahasan awal ataupun dari presentasi yang teman kalian sampaikan. Ada yang tanyakan, silakan sebelum Bapak kasih kesimpulan akhir ataupun sebelum ditutup. Ada yang tanyakan, silakan. Ya. Apa contohnya hadis tentang niat dan bagaimana bentuknya? Ya, tepuk tangan buat Bapak Pun ya. Menanyakan tentang niat dan bentuknya. Sebenarnya gini, kan sebagaimana pengertian ya, hadis itu adalah perkataan Rasulullah, perbuatan apa? Perkataan siapa? Perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah dan juga takdir Rasulullah. Perkataan itu seperti innamal a'malu binniyat. Apa bunyinya? Innamal a'malu binniyat. Itu salah satu hadis tentang niat. Atau ada lagi yang lain? Coba, apa contoh hadis? Ada lagi contoh hadis? Hadis takririah. Ya, apa? Coba. Hadis takririah, ya, terang. Bukan Pak yang bertanya, izin menjawab dari Amel bahwa perbedaan Ya. terletak dari pengertiannya bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah dan hadis sesuatu yang bersumber dari Rasulullah. Ya, ini mungkin pertanyaan dari hadis ya. Mungkin ini pertanyaan dari hadis tapi jawabannya sudah sampai di situ ya. Pertanyaan bagaimana? Mungkin ada yang menanyakan ya. Ada yang menanyakan tentang perbedaan hadis dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu wahyu Allah, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak boleh dirubah, tidak boleh dirubah. Sementara hadis itu adalah perbuatan Rasul, ucapan Rasul, dan juga takrir Rasulullah SAW. Ada lagi yang menjawab tentang pertanyaan Al-Quran dan hadis? Ya, barangkali mungkin ada ya. Kalau tidak ada ya, mungkin dicukupkan dari Bapak ya. Kalian jangan pernah bosan untuk tetap membaca, mengkaji tentang Al-Quran, tentang hadis. Al-Quran memang kalam Allah, tapi Al-Quran bagi siapapun yang membaca akan mendapatkan pahala, ya kan ya, baik itu di luar salat maupun di dalam sholat. Dengan itu bedanya. Kalau hadis mah ya hanya sebatas mempelajari dan pahala, ya kan ya.
Ya mungkin hanya itu ya yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dan terima kasih, mohon maaf. Sebelumnya ya mari kita jawab dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, sebelum pulang kita membaca doa bersama. Doa mulai.